Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian senang dengan channel ini. Memberikan informasi penting yang belum Anda ketahui. Berbagi ilmu itu sangatlah bermanfaat khususnya yang belum mengetahuinya. Salam hormat dari saya. Semoga Anda sekeluarga diberi kenikmatan beserta umur yang panjang, dimudahkan setiap urusan dan diberi kelancaran rezeki yang berkecukupan. Kalau kalian suka channel ini, tekan tombol like, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi biar kamu dapat kabar terbaru dari saya. Syahdan saat masa kolonial, ada seorang ulama yang begitu disegani oleh masyarakat. Ulama itu bernama Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang guru tarekat yang memimpin jihad di Banten melawan Belanda selama 2 tahun. Tahun 1682 sampai tahun 1684, dia merupakan contoh seorang sufi yang saleh sekaligus pejuang fisik yang hebat, kata Van Bruinessen, ahli studi tentang Islam dari Utrecht University, Belanda. Seperti dikabarkan Historia, peran Syekh Yusuf menonjol ketika Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1651 sampai tahun 1683, melawan Belanda. Setelah sang Sultan ditangkap Belanda, dia memimpin pasukan bergerilya di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pasukannya sulit ditundukkan Belanda. Kisah Syekh Yusuf pun berkembang di masyarakat. Dia dipercaya kebal senjata dan tak bisa dilihat musuh. Kendati pada akhirnya dia ditangkap Belanda lewat tipu muslihat, Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf mengajarkan kekebalan kepada prajuritnya untuk mendongkrak semangat melawan Belanda. Ketika ketegangan antara Kesultanan Banten dan Belanda meningkat, para pejabat kesultanan berdakwah dan mengajarkan kekebalan di pedalaman Banten. Menurut Jurnal Budaya Islam dan Budaya di Banten, menelisik tradisi debus dan maulid yang ditulis oleh Hasani Ahmad Said. Kata debus berasal dari bahasa Arab yang berarti senjata tajam yang terbuat dari besi dan memiliki ujung yang runcing dan sedikit bundar. Saat itu Nuruddin Ar-Raniri dari Tarikat Rifayah, seorang tokoh, memperkenalkan tradisi tersebut berupaya mengenalkan Islam melalui atraksi melukai diri, sambil membaca doa-doa dari Al-Quran sebagai upaya memohon keselamatan. Praktik magis dalam permainan debus merupakan campuran eklektik dari agama Islam, khususnya dari tradisi tarekat, dan dari tradisi yang telah berkembang di masyarakat pra-Islam di Banten. Kekebalan dan kesaktian sejak masa pra-Islam memang dipentingkan dan dicari orang banyak di Nusantara, ucap Syarifaeni Fahdiah, Ketua Umum Forum Silaturahmi Alumni Madrasah Masyarikul Anwar. Menurut Rohman, peneliti Bantenologi dan pengajar di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, keinginan menguasai ilmu kebal telah turun-temurun dari generasi ke generasi di Nusantara. Sebelum Islam masuk, orang-orang menggunakan mantra dari tradisi Hindu dan Buddha untuk melindungi diri dari bahaya. Ketika Islam datang, hal itu diwakili oleh tarekat. Meskipun tujuan tarekat adalah untuk mendekatkan para pelakon kepada Tuhan, banyak Muslim lokal selama fase pertama penyebaran Islam bergabung dengan tarekat karena ritualnya mirip dengan praktik pra-Islam. Tulis Rohman dalam The Result of a Holy Alliance, Debus and Tarika in Banten Province, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna. Zikir dan wirid dianggap seperti mantra, ajaran meditasi dan asketisme yang dipraktikkan oleh guru tarekat dibandingkan dengan ritual tapa, meditasi. Pada masa pra-Islam, keahlian debus berdasarkan ajaran tarekat pun mempercepat penyebaran Islam, terutama yang terjadi di Kesultanan Banten. Tarekat Rifayah menyebar dari lingkungan istana dan elit kepada penduduk pada masa Sultan Abul Mafahir Muhammad Aliuddin, tahun 1773 sampai tahun 1799. Menurut Van Bruinessen, sang raja mengajarkan tentaranya berbagai doa dan teknik yang dengan berkah Syekh Ahmad Rifai dan wali lainnya akan membuat mereka kebal terhadap besi, api, dan racun. Di Banten, pada awalnya kesenian ini berfungsi untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun, pada masa penjajahan Belanda dan pada saat pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, seni ini digunakan untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten untuk melawan Belanda. Fase berikutnya, debus sempat menghilang seiring dengan melemahnya Kesultanan Banten di bawah kekuasaan Sultan Rafiuddin. Kesenian debus muncul lagi pada tahun dekade 1960-an. Fase menuju kefanaan sebelum melakukan atraksi debus, biasanya para pemain harus mensucikan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam. 1 minggu sebelum melaksanakan atraksi, para pemain tidak diperbolehkan meminum minuman beralkohol, dilarang berjudi, tidak boleh mencuri, hingga dilarang tidur dengan istri maupun perempuan lain. Memang,
Untuk menguasai debus para penganut tarekat harus puasa, membaca doa-doa tertentu, zikir, wirid, serta salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para aulia, yakni guru tarekat dan guru debus. Dalam tradisi tarekat, permainan debus berfungsi untuk menguji tingkat kefanaan seseorang ketika melakukan wirid dan zikir. Jika telah sampai pada tingkatan fana, dia akan mampu melakukan sesuatu yang keluar dari hukum alam. Untuk belajar debus tentu bukanlah hal mudah, karena membutuhkan proses yang panjang. Orang yang ingin belajar debus ataupun kebal harus memiliki sikap sabar, dan yang tak kalah penting adalah menjaga kesucian hati. Suci menyatakan ilmu yang didapatnya dilaluinya secara bertahap, karena banyak sekali pantangan yang tak boleh dilanggar. Untuk bisa tampil dalam pertunjukan debus, menghibur masyarakat, setidaknya dibutuhkan waktu mencapai 2 hingga 3 tahun. Ada yang memang lewat puasa seminggu dalam sebulan. Tapi waktu 3 minggu ini belum cukup untuk mempelajari semua ilmu kebal atau sakti yang memang nantinya bisa diwariskan lagi kepada orang lain. Bahkan, dia harus mewanti-wanti para calon jawara untuk tidak melanggar sumpah dan mempergunakan ilmu dengan hal-hal negatif, seperti mengonsumsi minum-minuman keras menjadi pantangan, bahkan hal yang diharamkan. Pada masa kini, teknik permainan debus memang tak terbatas pada penggunaan senjata tajam, namun juga tak bisa dipisahkan dari keahlian silat yang umum dimiliki para jawara, bahkan mengacu kepada teknik magis yang lain, seperti kemampuan memukul dari jarak jauh, menjinakkan hewan, mengajak ruh harimau dan kekuatan dahsyat lainnya untuk masuk ke dalam tubuh, kata Van Bruynesen. Sementara itu debus tak lagi menarik bagi penganut tarekat. Ilmu Syekh Abdul Qadir yang diterapkan bukan lagi ilmu kekebalan, melainkan ilmu mensucikan hati. Ini tak lepas dari situasi politik yang banyak berubah, kata Van Bruynesen. Jihad untuk orang tarekat sekarang bukan perjuangan fisik lagi tetapi perjuangan batin. Walau begitu, debus pun kini tetap menjadi pertunjukan hiburan yang populer.